Hai Sobat One Pride, saya Max Metino. Sudah bersama saya sekarang di sini ada Aditya Ginting untuk membahas fight review ya, pertarungan antara Suwardi berhadapan dengan Rama Supandi. Ya, kita langsung saja bergabung dengan Aditya Ginting untuk membahas video ini. Halo, selamat siang Aditya Ginting, Cem. Selamat siang, Prof. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Ya, kabar sehat, Prof. Wah, Prof, gimana kabarnya? kabar baik, sehat. Nggak sabar mau ngelihat Aditya Ginting menantang champion Suwardi nih saya. Ya, siap, Prof. Ya, ini Nah, sudah. persiapan bagaimana persiapannya nih? Lancar semuanya? persi- Ya, puji Tuhan, persiapan aman semua, Prof. Aman semua Tidak ya? ada masalah. Untuk berat badan juga bagaimana? Berat Apa? badan ya sudah menuju 56,7, masih ya proses, Prof. Masih proses ya, tapi pasti masuk Ya, ya. pasti, Prof, Pasti pasti. masuk. Apalagi ini title fight pastinya sangat penting dalam urusan berat badan. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana apa teknik-teknik ya, strategi kekuatan dan kelemahan dari Suwardi ya yang ada di video-video ini. Tentunya kan Adit pasti sudah melihat bagaimana eh, pertarungan antara Rama dengan Suwardi di video ini kan. Benar-benar. Nah, kalau menurut Adit Adit sendiri ya, apa sih sebenarnya kekuatan Suwardi yang menurut Adit ini paling kuat? Kalau untuk kekuatan di grappling, di ulet sih, Prof. Ulet Di ya. grappling jiu-jitsu, ya di jiu-jitsu ya. Jiu-jitsu kunci-kunciannya dan sangat ulet ya. Nah, kalau untuk Iya, kelemahannya nih, dari yang celah-celah yang Adit lihat sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk pertarungan title fight besok nih. Apanya yang celah-celah yang dilihat oleh Adit? kalau untuk celah kita sudah persiapkan. Saya juga sudah beberapa tanya corner saya yang siap nanti untuk menemani Prof. Mhm. Itu kita diantisipasi di teknik-teknik submissionnya juga ya. Itu untuk pertama, dan mungkin ya untuk celah kita untuk menang ya mungkin kita menang power sih, itu yang kita percaya kok, Prof. Oh, powernya ya, menang. Iya. Tapi kalau melihat dari tinggi badan bagaimana? Tinggi tinggi badan Adit dengan Suwardi itu kurang lebih bagaimana? Ya Berselisih sedikit, berapa? mungkinnya sedikit, 4-5 cm mungkin lebih tinggi Bang Suwardi mungkin. Oke, oke. Apakah itu nanti tidak mempengaruhi karena biasanya lebih tinggi, lebih besar, lebih powerful? Menurut Adit gimana? Nah, menurut saya sih enggak, Prof, karena ya Mm-mm. mungkin saya sedikit lebih pendek, mungkin saya sedikit lebih gempal begitu, Prof. Jadi Oh, saya jadi bisa mungkin memanfaatkan ya power di sana untuk. dari power nanti eh, Adit di sini lebih unggul yang dirasakan ya, yang bisa Iya, dimanfaatkan ya untuk hal ini ya. untuk defense serang-serangan jiu-jitsu dari Bang Suwardi. Oke, nah kita bahas di sini dari clean fighting dari Suwardi. Ya, menurut menurut Adit sendiri, titik lemahnya pada saat clean fighting ini kenapa Suwardi nggak berhasil melakukan submission terhadap Rama ini apa nih di sini pada saat clean fighting ataupun melakukan takedown? Iya, kalau di sini Rama itu selalu saya lihat, dia itu selalu underhook, tangan kirinya selalu masuk di underhook, coach. Mm-mm. Jadi itu menyulitkan Bang Suwardi untuk menjatuhkan Rama. Mm-mm. Dan di sini saya lihat juga Rama sih mungkin lebih powernya lebih gede dari uh, Bang Suwardi. Oh gitu ya. Nah, ini kebetulan kita ngelihat ada momen di mana saat Rama melakukan serangan serangan lutut ya. Nah, dia melakukan Hmm. serangan lutut ke arah Suwardi. Nah, itu ke arah kaki. Nah, kemudian di sini eh, Suwardi memegang kemaluannya. Nah, kalau menurut Adit sendiri ini serangan Rama yang salah atau ini adalah bukan serangan ke arah kemaluan? Kita akan mengulang videonya. Coba ulang.
Nah ini ya, belum pada saat Rama membalikkan nanti akan ada serangan Rama eh, ke arah lower body dari Suwardi. Nah ini, nah itu. Nah, apakah Adit melihat di sini serangan ini ke arah kemaluan atau ke arah kaki? Yang saya lihat sih eh, paha sebelah dalam sebelah kiri, Prof. Oh, Bukan paha kemaluan. dalam sebelah kiri ya, bukan ke arah kemaluan Iya, artinya. bukan, bukan. Nah, di sini kan, nah ini serangan ulangan ya. Iya, iya. Nah, tapi di Masih sini jauh. Suwardi memegang kemaluannya. Ini bagaimana? Apakah ini suatu trik dari Suwardi untuk eh, apa mencari nafas atau seperti apa sih sebenarnya? Kenapa? Tuh itu kita lihat paha kiri kena ya. Kita lihat tayangan ulangnya sini. Nah itu ya, tuh paha kiri ya. Paha kiri yang sudah dalam kena. Tapi di situ dia memegang groinnya. Apakah ini tindakan yang fair menurut dan nanti kalau terjadi terhadap Adit sendiri bagaimana gitu? Karena ini mengambil waktu untuk bernafas atau kenapa sebenarnya apa yang dilakukan Suwardi dan eh, bagaimana tanggapan dari Aditya sendiri? Kalau menurut saya sih itu udah pasti mungkin sedikit lelah karena kan di cleans atau ground fighting ini kan butuh tenaga, Prof. Mungkin ya Ya, untuk mencari napas sih menurutku, karena itu memang saya lihat sih paha dalam sebelah kiri sih, bukan kemaluan ya. bukan ya. Artinya ini adalah suatu Bukan trik ya. ya, trik ya, Iya benar. trik untuk mencari nafas pada saat dia lagi kesakitan gitu ya. Siap, benar-benar, Prof. Oke. Nah, kemudian kita membahas mengenai serangan-serangan pukulan-pukulan, ya. Pukulan-pukulan dari Suwardi pada saat stand up fighting. Eh, Serangan, bagaimana sih striking dari Suwardi? Tanggapan dari Adit kalau menengahi pukulan, kekuatan pukulannya ataupun teknik tendangannya? Kalau segi teknik pukulan, ya Mm-mm. sih untuk striking sih lumayan, Prof. Karena ini di MMA kan tidak terlalu harus yang striking murni gitu. Ini Ya, banyak orang kan striking MMA itu belajarnya itu dari taekwondo, dari mana, dari ya. karate itu. Jadi ya menurut saya sih strikingnya juga bagus ya. Mungkin dari Mm-mm. segi power power pukulan ya mungkin ya tidak yang jarang lah buat orang jatuh begitu. Itu aja sih. Oke, oke. Kita melihat bagaimana Suwardi kan sering sekali melakukan pukulan hook kanan, ya, double hook ya, 2 kali hook kanan kemudian langsung menempel, merapat. Nah, Iya. sering melakukan hal itu. Apakah Adit sudah mengantisipasi hal itu untuk menghindari grapplingnya atau bagaimana? Atau akan menghadapinya? Tapi apakah sudah diantisipasi ini hal ini? Kalau ini saya pasti kalau dia mau coba masuk, saya pasti pertama untuk counter dulu, Prof. Oh, counter Tetapi kalau dulu. memang ya counter dulu untuk di take down ya pasti saya coba defense dulu di take down. Mm-mm. Cuman ya kalaupun harus bertarung di grappling atau di bawah, pasti saya ladenin. Oladennya. Nah, pukulan tadi apakah pukulannya keras bisa menyebabkan KO atau hanya setup saja kalau menurut Adit? Ya mungkin kalau menurut saya sih setup sih, Prof. Setup ya. Ya dia juga tidak melempar itu tidak untuk cari KO, tapi dia tuh set up 2 kali supaya jaraknya dia tuh sudah masuk ke lawan gitu. Oh, oke. Sudah masuk ke lawan ya. Nah, em, artinya artinya pukulannya memang nggak keras dan memang hanya untuk melakukan setup ke arah grapplingnya ya. Iya benar, Prof. Oke. Apakah pukulan dari Suwardi ini yang ditakutkan Aditya Ginting nanti dalam pertarungan besok ataukah eh, tendangannya atau bagaimana? Sebenarnya saya pukul tendangan tidak saya takutkan, Prof. Cuman saya harus menjaganya supaya tidak ada yang pukulannya dan tendangannya telak masuk. Karena kan di MMA ini, Prof, Mm-mm. glove-nya kan agak termasuk tipis begitu. Jadi Ya. walaupun dia
menepis tapi bisa menjatuhkan juga gitu Prof. Jadi itu saya pasti antisipasi juga Prof. Oke. Nah, untuk ini grapplingnya ya, grapplingnya. Nah, apa celah yang dilihat oleh Adit dari grapplingnya Suwardi? Apakah sudah mengetahui bahwa memang spesialisasi kuncian seperti Kimura atau armlock dari Suwardi sehingga sudah siap diantisipasi, atau apa celah yang bisa dimanfaatkan oleh Adit nanti pada saat grappling? Kalau celah sih, Prof. Kalau celah sih, saya lihat dia juga bagus dari Kimura. Jadi beberapa saya lihat dari pertandingannya si dengan Agus, ketika Agus dapat body lock, Bang Suwardi itu selalu ambil Kimura. Ya. Jadi itu juga saya sudah persiapkan. Yang mana tahu terjadi, ketika saya juga di posisi body lock. Jadi kita udah pelajari kemana saya harus untuk mendefense-nya. Gitu. Oke. Ya, dan ya segala posisi sih kita sudah persiapkan lah untuk ya cara defense, gimana nanti kalau terjadi submission itu kita udah persiapkan dengan tim. Oke. Nah, jadi secara Kimuranya atau armlocknya sudah diantisipasi sama Adit ya? Iya, siap Prof. Nah, untuk kuncian-kuncian yang lainnya seperti guillotine choke-nya, RNC-nya, armbar-nya, itu bagaimana? Apakah ada celah tetap untuk semua, ya, tetap semua kita sudah drill Prof. Apa kita bisa contohnya masuk dari double leg takedown, terus dia guillotine, gimana antisipasinya, kita pindah kemana dulu, apa yang diangkat dulu gitu. Jadi kita udah pelajarin detail juga gitu Prof. Oke. Nah, di video ini kita melihat ya bagaimana proses pada saat Rama mendapatkan RNC di sini. Ya, serangannya kemudian langsung mengambil rear naked choke gitu. Dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil mengunci sang juara kuncian, yaitu si Suwardi ini. Nah, ini kesalahan apa yang dilakukan oleh Suwardi gitu, sehingga menyebabkan Rama bisa mengambil kunciannya? Ini kita lihat prosesnya di sini. Ya. Rama mengontrol dari posisi side control, side mount. Kemudian ada satu serangan lutut dan dia berusaha untuk berlutut Suwardi, dan akhirnya submissionnya masuk begitu cepat ya, sangat dalam sekali. Nah, apa yang bisa dilihat dari Aditya Ginting mengenai hal ini? Kenapa terjadi? Apakah kekurangan dari Suwardi ini di sini? Kalau ini terjadi, menurut saya yang saya lihat Prof, ini karena Bang Suwardi itu mau turtle, mengasih punggung gitu. Dan saya lihat memang sih di sini pertandingan ini Rama Supandi juga udah set up karena dia lihat Bang Suwardi ini memutar ke arah dia, tangan kiri Rama Supandi memang sudah posisi di leher gitu Prof. Jadi begitu Bang Rama ini ambil ke back, sangat cepat masuk RNC karena posisi tangan kirinya memang sudah di atas gitu Prof. Sudah di leher. Jadi langsung masuk ya. Benar. Oke. Nah, dari semua video ini, apa kesimpulan dari kesimpulan dari Adit mengenai titik-titik lemah yang dimiliki oleh Suwardi? Poin-poinnya aja. Kalau di pertandingan ini sih mungkin itu tadi sih Prof, dia tuh pas memutar dia ngasih punggung ke belakang gitu Prof. Oh, jadi artinya dia tidak melakukan defense dengan baik ya, dia hanya mau terburu-buru untuk escape ya, seperti itu ya. Iya Prof, dan memang ini sebenarnya sudah ya ibaratnya kecolongan begitu Prof, karena yang saya lihat ini memang ya kebanyakan orang juga memang buat defense itu kebanyakan orang memang ke turtle gitu Prof. Cuman memang dari defense-nya dia ini Bang Rama ini sudah udah
tahu bahwa ke arahnya nih dia Ya. bakal ngasih back. Jadi dia udah memang set up begitu, Prof. Jadi itu makanya terjadi submission ini, Prof. Oke, ya, ya, ya. Oke, luar biasa ulasan ya, review dari Champ Aditya Ginting. Saya sangat menunggu-nunggu nih pertarungan antara Suwardi berhadapan dengan Aditya Ginting nanti ya tanggal 9 September di Jakarta ya, tepatnya di Kelapa Gading Mahaka Sport ya. Nah, ada nggak nih yang mau disampaikan kepada champion kita Suwardi? Cywarnya silakan. Oke. Buat Bang Suwardi ya tetap jaga kondisi supaya nanti tanggal 9 kita bisa sama-sama bertarung. Jadi tidak ada nanti halangan karena saya juga sudah lama menunggu untuk pertandingan title fight ini. Saya juga udah 5 tahun, hampir 5 tahun di One Pride dan baru kali ini mendapat title fight. Ya, saya sudah pasti persiapkan dengan baik supaya saya menjadi juara di kelas flyweight ini. Oke, semoga persiapannya lancar ya. Nah, untuk amin, untuk ajakan untuk timnya, teman-temannya, pendukungnya, supporternya dari Aditya Ginting silakan. Oke. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta semua, Jabodetabek khususnya, orang-orang Sumatera, kalau mau menyaksikan langsung pertandingan saya melawan Bang Suwardi nanti tanggal 9 September di Mahaka Square Kelapa Gading, boleh datang semua teman-teman yang di Jakarta. Mari dukung saya, sama-sama kita berjuang. Oke. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta, Jabodetabek, berada di luar Jabodetabek ya, bisa disaksikan di Antv ya. Antv jam 10 malam ya, 9 September jam 10 malam. Jangan sampai terlewatkan karena ini adalah pertarungan akbar, pertarungan Suwardi, karena setiap pertarungan Suwardi pasti penonton rame nih, membludak nih di Mahaka, nanti di stadion membludak, penonton juga membludak. Jadi ini merupakan pertarungan yang bersejarah, pertarungan yang penting buat Suwardi untuk mempertahankan gelar, juga untuk Aditya Ginting tentunya yang selama 5 tahun baru kali ini kesempatannya ya. Oke, jadi nggak akan disia-siakan. Oke, kalau gitu terima kasih Aditya Ginting. Kita sampai bertemu nanti di tanggal 9 September di Mahaka Sport. Oke? Siap, terima kasih banyak, Bro. Oke, sukses selalu, sehat selalu ya. Oke, itulah keseruan saya mereview pertarungan antara Suwardi dengan Rama ya, bersama dengan Aditya Ginting yang akan bertarung dengan Suwardi pada tanggal 9 September. Jadi don't miss it ya. Datang ke Mahaka Square tanggal 9 September di area Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan buat teman-teman yang berada di luar Jabodetabek bisa ditonton di Antv ya, 9 September jam 10 malam. Oke, kalau gitu saya Max Metino, sampai bertemu di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.